Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfarizi Triangga Putra, NIM 21086133. Di sini saya membacakan makalah saya yang berjudul Bermain dan Permainan. Yang pertama, definisi bermain. Bermain merupakan aktivitas jasmani yang dilakukan dengan sukarela dan sungguh-sungguh untuk memperoleh rasa senang dari aktivitas yang dilakukan tersebut. Bermain merupakan suatu perbuatan atau kegiatan sukarela yang dilakukan menurut aturan yang telah diterima secara sukarela tapi mengikat sepenuhnya, dengan tujuan diri disertai oleh perasaan tegang dan gembira dan kesadaran lain daripada kehidupan sehari-hari. Bermain adalah bermakna simbolis, aktif, menyenangkan, sukarela, dan aturan yang tidak baku. Di dalam Oxford English Dictionary ada 116 definisi tentang bermain. Contohnya: 1. Bermain sebagai kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang untuk mendapatkan kesenangan. 2. Bermain bukan hanya dilakukan untuk mendapatkan kesenangan, melainkan ada sasaran yang ingin dicapai, prestasi, uang, pengakuan, dan penghargaan. Bermain merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seorang untuk memperoleh kesenangan tanpa pertimbangan hasil akhir atau temu ilmiah tubuh kembang jiwa anak dan remaja. Yang penting dan perlu ada di dalam kegiatan bermain adalah rasa senang yang ditandai dengan tertawa. Bermain lebih mengutamakan proses daripada hasil. Bermain merupakan aktivitas jasmani secara sukarela dengan aturan yang tidak baku, tanpa memikirkan hasil akhirnya. Bermain bukan hanya merupakan aktivitas jasmani, tetapi juga bermain fantasi, logika, dan bermain bahasa. Yang kedua, karakteristik bermain. Ciri-ciri bermain. 1. Tujuan bermain adalah bermain itu sendiri dan si pelaku mendapat kepuasan karena melakukan, bukan untuk misalnya mendapatkan uang atau penghargaan. 2. Dipilih secara bebas. Permainan dipilih sendiri, dilakukan atas kehendak sendiri dan tidak ada yang menyuruh ataupun memaksa. 3. Menyenangkan dan dinikmati. 4. Ada unsur khayalan dan kegiatan. 5. Dilakukan secara aktif, sadar, dan sukarela. Ciri-ciri bermain berdasarkan motivasi intrinsik. 2. Perasaan dari orang yang bermain melibatkan emosi-emosi positif. 3. Fleksibel. 4. Lebih menekan pada proses daripada hasil. 5. Bebas memilih. Mempunyai kualitas pura-pura. Aktivitas yang dilakukan secara sungguh-sungguh, tetapi dalam melakukan permainan akan merupakan suatu kesungguhan. Dalam hal ini, aktivitas jasmani adalah gerak manusia itu sendiri, yang berarti salah satu tanda adanya bermain adalah adanya gerak atau aktivitas jasmani. Filosofi permainan didefinisikan sebagai hasil dari sejarah manusia yang turun-temurun, tentunya tanpa membedakan ras, kultur, sosial, agama. Melalui tubuh filsafat, yakni dalam permainan ini semua orang terlibat mulai dari usia anak-anak sampai pada usia lanjut. Kedua, ditinjau melalui nilai filsafat yang permainan ini adalah melalui permainan ini secara tidak langsung akan terjalin hubungan sosial antara seseorang yang satu dengan yang lain. Fungsi melakukan bermain, orang dapat mengaktualisasikan potensi aktivitas manusia dalam bentuk gerak, sikap, dan perilaku. Tujuan fisik, pendidikan, keterampilan, dan kesenangan harus diprioritaskan, sedangkan pengetahuan untuk membantu individu pengalaman kehidupan yang baik. Selanjutnya, perkembangan tingkat keterampilan motorik untuk yang harus dibina dan diarahkan agar nantinya mendapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya, ruang lingkup permainan. Ada 2. Yang pertama, ada kompetensi. B. Hasil ditentukan keterampilan fisik, strategi, kesempatan.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.